Pernah saya dengar ada ayat yang berbunyi, kullu syai'un halikun ila wajhah. Seluruh akan musnah kecuali wajah Allah. Bolehkah kita takwil bahwasanya wajah Allah itu mencakup seluruh zatnya? Kita bilang itu bukan takwil, karena memang wajah itu adalah ungkapan dari apa? Seluruh apa? Seluruh zat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil bahwasanya Allah punya wajah. Karena kalau Allah tidak punya wajah, maka wajah tersebut tidak bisa dijadikan perwakilan daripada zat. Paham? Seperti saya katakan, saya tidak ingin lihat batang hidungnya. Maksudnya, saya tidak ingin lihat badannya seluruhnya. Dan kita tidak menggunakan kinayah seperti tersebut, kecuali memang orang tersebut punya batang hidung. Maka waktu kita mengatakan seluruh binasa kecuali wajah Allah, maksudnya zat Allah. Kenapa? Karena memang Allah punya wajah, dan wajah Allah dijadikan perwakilan dari seluruh zat Allah Subhanahu wa taala. Walahul wajhul jamil. Lihat bahasanya lagi. Dan Allah juga punya wajah yang indah. Ya, susah ini kalau diterjemahkan begitu. Kalau diterjemahkan, kalau diterjemahkan punya wajah yang indah. Ini wajah ini kalau dia itu dimaknai bagian zat, kafir lagi. Ini juga sifat. Ya. Malah kalau ulama jumhur itu mengatakan bukan sifat wajah di sini. Apa? Ainud dzat. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua perkara itu akan sirna kecuali zat Allah. Begitu. Wajhun itu dia kepada zat. Ini kita bahas dulu. Jadi kalau baca kan begini ya, walahul wajhul jamil. Nah, walahu al-wajhul jamil itu maksudnya apa? Zatnya Allah itu jamil. Jadi bukan Allah punya wajah yang indah, bukan. Tapi Allah itu zatnya jamil. Nah, jamil itu indah. Sekarang begini, indah ini kata Imam Ghazali, indah ini ya kalau kita mau lihat nih. Pada asalnya dia adalah sifat bagi bentuk. Paham? Dia sifat bagi bentuk. Tatkala ada bentuk yang terlihat oleh mata kita, kemudian bentuk itu sesuai dengan apa yang terbiasa di dalam diri kita, maka kita menyebut sesuatu itu indah. Kalau tidak terbiasa nggak indah tuh. Kalau tidak terbiasa nggak indah. Pernah lihat Miss Afrika? Gelis tuh. Cek orang tuh gelis teh. Cek diri itu nama, panggelis, nah itu paling cantik. Bukan karena dia tidak cantik. Karena ulfun berbeda. Paham? Karena ulfun berbeda. Jadi karena kebiasaan kita kepada sesuatu berbeda. Maka relatif. Ya karena jamal itu, ya indah itu relatif. Nah, jadi kepada sifat kepada bentuk. Cuman nanti kan ada makna nih, ada makna. Dari makna dari bentuk itu nanti dinisbahkan bukan kepada bentuk tapi kepada makna. Makanya suka ada istilah perjalanan yang indah. Dari perjalanan yang indah itu bagaimana? Apakah ada bentuknya? Tidak. Maksudnya bukan perjalanan dari sini ke puncak. Ya, kalau perjalanan dari sini ke puncak, perjalanan yang indah itu maksudnya pemandangan yang indah. Itu suruh. Tapi perjalanan yang indah itu bagaimana kamu kuliah selama 12 tahun sampai S3 itu apakah menderita atau sengsara? Itu menderita atau sengsara? Dia bilang ini adalah perjalanan terindah. Indah ini dia bagi bentuk atau bukan? Bukan bagi bentuk, tapi bagi makna. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu dzatuhu laisa bimutasawwarin. Itu tidak bisa terbentuk. Ya, tidak bisa ada tangannya, ada kakinya, ada wajahnya. Enggak bisa. Allah itu difahami apa? Al-mustaghnin amma siwa wa ghairuhu muftaqirun ilaih. Dia itu yang mana tidak membutuhkan kepada selainnya dan selainnya membutuhkan kepada Allah. Itu makna tentang ilah yang paling mencakup tuh. Ya, yang mawujud, qadim, bakin, mukhalafah lil hawadits, mustaghnin
amma siwah. Nah itu makna yang pas bagi Allah. Nah karena makna ini tidak ada yang menandingi, kita sebut Allah itu zatnya indah. Yang mana zat itu maknanya wajah. Makanya kalau diterjemahkan jadi repot. Walahul wajhul jamil. Allah itu punya wajah yang indah. Tidak dijelaskan. Repot sudah. Udah tadi punya 2 tangan. Terus sekarang disebutin Allah punya wajah yang indah. Ya udah mujasimah nanti kesananya. Nanti itu di dalam dirinya dia punya gambaran tentang Allah. Cuman dia tidak digambarkan. Sama nanti kayak orang-orang Yahudi. Kayak orang-orang Hindu, kayak orang-orang Buddha sama. Mereka punya gambaran tentang Allah, cuman mereka itu berani menggambarkan dan mereka itu berani mempatungkan. Nah orang-orang yang punya sangkaan bahwa Allah itu ada bentuknya, itu di dalam hatinya sama membentukkan Allah, cuman tidak digambarkan dan tidak dipatungkan saja. Nah itu. Padahal cuman nggak sama aja, gini bukan, gitu bukan. Enggak pokoknya mah tangan aja, tapi gini bukan, gitu bukan. Ya itu salah tuh. Ya, salah itu. Nggak boleh kayak gitu.